Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rialita Harafu dengan NIM 4101421066 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjawab pertanyaan pada kuis PAI yang dijadikan sebagai ujian tengah semester matkul PAI yang diampu oleh Bapak Zaim. Pertanyaan pertama yakni mengenai contoh hasil ijtihad di era milenial seperti sekarang ini. Namun, sebelum kita masuk kepada contohnya, saya ingin menjelaskan mengenai definisi ijtihad itu sendiri. Ijtihad itu apa sih? Nah, ijtihad itu adalah pengerahan segala daya upaya untuk menemukan hukum sesuatu secara rinci. Hal ini diupayakan oleh ulama untuk menjawab segala persoalan yang muncul ketika dalam sumber utama dalam Islam itu tidak ditemukan dalil atau ketentuan hukum yang jelas. Kemudian dalil-dalil mengenai ijtihad itu Kemudian ada banyak sekali dalil mengenai ijtihad di dalam Al-Quran maupun hadis, namun saya akan menyebutkan salah satunya, yakni hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, An ashabi Mu'adin min ahlil himsin, qala wa qala marratan an Mu'adin, anna Rasulullah SAW lamma ba'athahu Mu'adan ilal Yamani qala lahu kaifa taqdi idza arada laka qada'un qala aqdi bi kitabillah qala fa illam tajid fi kitabillah qala aqdi bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala fa illam tajid fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala ajtahitu bi ra'yi wala alu qala fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi fi sadrihi wa qala Alhamdulillahilladzi wafaqa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lima yurdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya dari orang-orang Hims murid dari Mu'ad bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Rasulullah SAW bertanya, bagaimana caramu memberikan keputusan ketika ada permasalahan hukum? Mu'ad menjawab, aku akan memutuskan berdasarkan kitabullah. Rasulullah bertanya, jika engkau tidak menemukan dasar dalam kitabullah? Mu'ad berkata, aku akan menghukumi berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Rasul berkata, jika kau tidak menemukan dalam sunnah Rasul? Mu'ad menjawab, aku akan memutuskan berdasarkan pendapatku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menepuk-nepuk dada Mu'ad sambil berkata, segala puji bagi Allah yang menuntun utusan Rasulullah kepada apa yang diridhai Rasulullah. Hadis riwayat Al-Baihaqi, nomor hadis 3250. Kemudian ada contoh hasil ijtihad pada era milenial seperti saat ini, yakni mengenai fatwa bayi tabung. Seperti yang sudah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia mengenai fatwa bayi tabung, yakni isi fatwanya adalah yang pertama, bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah, hukumnya itu adalah mubah atau boleh, sebab hal ini termasuk ikhtiar berdasarkan kaidah-kaidah agama. Yang kedua, bayi tabung dari pasangan suami istri dengan titipan rahim istri yang lain. Misalnya, dari istri kedua dititipkan pada istri pertama, hukumnya haram berdasarkan kaidah Sat Azariyah, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan masalah warisan, khususnya antara hak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya, ataupun sebaliknya. Yang ketiga, bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia, hukumnya haram berdasarkan kaidah Sat Azariyah, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik, baik dalam kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam kaitannya dengan hal kewarisan. Yang keempat, bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari selain pasangan suami istri yang sah, hukumnya adalah haram. Karena itu statusnya sama dengan hubungan kelamin antara lawan jenis di luar pernikahan yang sah, yaitu perbuatan zina.
dan berdasarkan kaidah Sat-Azariyah, yaitu untuk menghindarkan terjadinya perbuatan zina yang sesungguhnya. Kemudian pertanyaan yang kedua yakni berkaitan dengan nafsu. Apakah nafsu itu harus dibesarkan atau dikecilkan perannya? Dalam pandangan Al-Quran, nafsu diciptakan Allah dalam keadaan sempurna untuk berfungsi menampung serta mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan. Oleh sebab itu, sisi dalam manusia itu harus mendapatkan perhatian yang lebih besar dibandingkan sisi fisiknya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syams ayat 7-8 yang berbunyi, "Demi nafs serta penyempurnaan ciptaan, Allah mengilhamkan kepadanya kefasikan dan ketakwaan." Dalam buku Mizan al-Amal, Imam Al-Ghazali menyebutkan 3 tingkatan manusia dalam masalah ini. Yang pertama, orang yang sepenuhnya dikuasai oleh hawa nafsunya dan tidak dapat melawannya sama sekali. Ini merupakan keadaan manusia pada umumnya. Dengan begitu, ia sungguh telah mempertuhankan hawa nafsunya seperti yang dimaksud dalam ayat Quran Surah Al-Jasiyah ayat 23 yang artinya, "Maka, pernahkah kamu melihat orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya?" Nah, tingkatan yang kedua, yakni orang yang senantiasa dalam pertarungan melawan hawa nafsunya. Pada suatu kali ia menang dan pada suatu kali ia kalah. Kalau dalam pertarungan hawa nafsu itu, maut merenggutnya dalam pertarungan ini, maka ia tergolong mati syahid. Dikatakan demikian karena ia sedang dalam perjuangan melawan hawa nafsu. Sesuai perintah Nabi SAW, "Berjuanglah kamu melawan hawa nafsumu sebagaimana kamu berjuang melawan musuh-musuhmu." Ini merupakan tingkatan manusia yang tinggi di bawah para nabi dan wali-wali Allah. Kemudian ada tingkatan yang ketiga, yakni orang yang sepenuhnya dapat menguasai hawa nafsunya. Inilah orang yang mendapatkan rahmat Allah sehingga terjaga dan terpelihara dari dosa-dosa dan maksiat. Menurut Imam Al-Ghazali, ini merupakan tingkatan para nabi dan wali-wali Allah. Nah, dalam perjuangan melawan hawa nafsu, manusia itu dituntut ekstra hati-hati dan waspada secara terus-menerus, supaya ia jangan tergiur ataupun tertipu. Banyak orang yang merasa telah bekerja dan berjuang untuk agama, nusa, dan bangsa, padahal sesungguhnya ia bekerja hanya untuk kepentingan dirinya sendiri dan untuk memuaskan egonya. Sikap waspada juga diperlukan karena sering timbul kerancuan antara perintah akal yang memerintahkan kebaikan dan nafsu yang memerintahkan keburukan. Berbeda dengan nafsu, akal secara umum menyuruh manusia kepada kebaikan. Namun, suatu saat kita bisa ragu-ragu dan tidak mampu mengidentifikasi dan menetapkan pilihan. Maka di dalam situasi demikian, kita dianjurkan agar kita berpihak dan memilih sesuatu yang menyusahkan daripada yang menyenangkan. Alasannya apa? Kebaikan pada umumnya menuntut kerja keras dan pengorbanan, sehingga terkesan menyusahkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Surga dipagari oleh hal-hal yang tidak disukai, sedangkan neraka diliputi oleh hal-hal yang menyenangkan." Maka dari itu kita dianjurkan untuk memihak kepada yang menyusahkan, yaitu tentang kebaikan. Karena kebaikan itu setiap orang memiliki kesusahan sendiri untuk mencapai suatu kebaikan tersebut, karena surga itu didapat oleh orang-orang yang melakukan suatu kebaikan, dan neraka itu dipenuhi oleh orang-orang yang senantiasa melakukan keburukan, yaitu salah satunya yang memperturutkan hawa nafsunya. Kemudian pertanyaan yang ketiga yakni mengenai mengapa Allah mewajibkan kita ibadah sedangkan Allah itu tidak butuh kita. Nah, lalu apa fungsi ibadah bagi kehidupan manusia? Nah, yang pertama itu mengenai ibadah. Dalil tentang ibadah, yakni seperti yang sudah kita ketahui, yakni Quran Surah Az-Zariyat ayat 56-58 yang berbunyi, artinya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya,
Allah, dialah maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Nah, penjelasan ini yakni Allah itu sebenarnya tidak membutuhkan ibadah kita, karena sesungguhnya ibadah kita memang hanya untuk diri kita sendiri, dalam rangka kita menjaga fitrah kita agar tetap suci dan selalu suci. Sebagaimana kalau pertama kita dilahirkan dari rahim ibu kita, nah kesucian inilah yang akan kita selalu pertahankan selama kita melanglang buana di lingkungan kehidupan yang fana ini, yaitu di dunia. Kemudian, ketika kita wafat kelak, karenanya kesucian fitrah ini yang akan dimohon pertanggungjawabannya, karena setelah kita pakai karenanya, si fitrah ini yang kita miliki, kelak kembalinya pun harus suci, dalam keadaan suci. Karena kita lahir dalam keadaan suci, maka kembali pun kita dalam keadaan suci. Kemudian mengenai ayat Az-Zariyat ayat 56, dan tidaklah aku membuat jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dari ayat tersebut jelaslah bahwa kita dihasilkan untuk suatu tujuan yang agung dan sangat agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berhasrat memuliakan hamba-hambanya yang mewujudkan tujuan penciptaan dirinya, yaitu beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan hal itu sedikit pun dari hamba-hambanya. Akan tetapi, ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk kita, yaitu untuk kegunaan diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bila kalian dan orang-orang hadir di muka bumi, ini seluruhnya kufur untuk Allah, karenanya sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji." Quran Surah Ibrahim ayat 8. Kemudian mengenai fungsi ibadah bagi kehidupan manusia, setiap muslim tidak hanya dituntut untuk beriman, tetapi juga dituntut untuk beramal soleh. Karena Islam adalah agama yang amal, bukan hanya keyakinan. Ia tidak hanya terpaku pada keimanan semata, melainkan juga pada amal perbuatan yang nyata. Islam adalah agama yang dinamis dan menyeluruh. Dalam Islam, keimanan harus diwujudkan dalam bentuk amal yang nyata, yaitu amal soleh yang dilakukan karena Allah. Maka dari itu, ada 3 aspek fungsi ibadah dalam Islam. Yang pertama, mewujudkan hubungan antara hambanya dengan Tuhannya. Mewujudkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya dapat dilakukan melalui muqarabah dan khudlu. Orang yang beriman, dirinya akan selalu merasa diawasi oleh Allah. Ia akan selalu berupaya menyesuaikan segala perilakunya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sikap itulah, seseorang muslim tidak akan melupakan kewajibannya untuk beribadah, bertaubat, serta menyandarkan segala kebutuhannya pada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, ikrar seorang muslim seperti tertera dalam Quran Surah Al-Fatihah ayat 5, yang artinya hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Kemudian, yang kedua, mendidik mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya. Dengan sikap ini, setiap manusia tidak akan lupa bahwa dia adalah anggota masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban untuk menerima dan memberi nasihat. Oleh karena itu, banyak ayat Al-Qur'an ketika berbicara tentang fungsi ibadah menyebutkan juga dampaknya terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat. Contohnya, ketika Al-Quran berbicara tentang sholat, ia menjelaskan fungsinya. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yakni Alkitab, yakni yang dimaksudkan adalah Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya, mengingat Allah dengan sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat itu menjelaskan bahwa fungsi sholat adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji dan mungkar adalah suatu perbuatan merugikan diri sendiri dan orang lain. Maka dengan sholat diharapkan manusia dapat mencegah dirinya dan perbuatan yang merugikan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, melatih diri kita untuk berdisiplin.
adalah suatu kenyataan bahwa segala bentuk ibadah menuntut kita untuk berdisiplin. Kenyataannya itu dapat kita lihat dengan jelas dalam pelaksanaan sholat, mulai dari wudhu, ketentuan wudhu, berdiri, ruku, sujud, dan aturan-aturan lainnya. Mengajarkan kita untuk berdisiplin. Apabila kita menganiaya sesama muslim, menyakiti manusia lain dengan perkataan maupun perbuatan, tidak mau membantu kesulitan sesama manusia, menumpuk harta dan tidak menyalurkan kepada yang berhak, tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka ibadahnya tidak bermanfaat dan tidak bisa menyelamatkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaannya selanjutnya yakni mengenai apa definisi dari agama Islam. Sudah sepatutnya kita sebagai seorang muslim mengetahui apa definisi dari agama Islam. Agama Islam adalah agama yang diwahyukan Allah kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai rasulnya. Nah, dalam menyampaikan wahyunya disampaikan melalui perantara malaikat Jibril. Agama Islam adalah agama yang suci, yang berada di sisi Allah. Kemudian ada banyak sekali dalil mengenai agama Islam, namun saya akan menyebutkan salah satunya yakni Quran Surah Ali Imran ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisapnya. Nah, jadi pengertian dari agama Islam itu adalah agama yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang diperantarakan melalui malaikat Jibril. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan, dan apabila ada kebaikan di dalam saya menyampaikan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.